Homili singkat sore ini tentang solidaritas dan subsidiaritas Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, anak-anak, dan seluruh umat Tuhan yang hadir dalam ibadah agung Jumat Suci sore ini. Yesus yang kita rayakan derita dan wafatnya pada hari ini adalah pelaku agung solidaritas dan subsidiaritas. 2 dari 4 prinsip ajaran sosial gereja. Dan 2 prinsip ini, yakni solidaritas dan subsidiaritas, menjadi permenungan utama oleh seluruh umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, khususnya di sepanjang tahun ini. Tentang prinsip solidaritas yang dilakukan oleh Yesus ditulis oleh penulis surat kepada orang Ibrani. Sebagaimana yang kita dengar dari bacaan kedua hari ini. Yakni Ibrani bab 4 di ayat 14 dan 15 ditulis demikian. Kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yang telah, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebagai manusia, ia terlibat dalam seluruh pengalaman manusia. Bahkan dalam kelemahan, dalam penderitaan, Yesus mengalami itu. Hanya satu, ia tidak jatuh dalam dosa. Ia mengambil bagian dalam kelemahan, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit yang diderita banyak orang. Ia menolong mereka. Ia sembuhkan mereka. Inilah solidaritas Yesus. Kemudian mengenai prinsip subsidiaritas yang dilakukan oleh Yesus, tampak sangat jelas sebagaimana kita dengar dalam kisah sengsara tadi.
yang diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai dengan bab 19 ayat 42. Pertanyaannya, di mana letak subsidiaritas yang dilakukan oleh Yesus? Subsidiaritas yang dilakukan oleh Yesus tampak di sini, yakni bahwa Yesus melakukan apa yang manusia tidak dapat melakukan. Yesus menyelamatkan manusia yang mana manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dari segala dosa yang ia atau mereka perbuat. Yesus mengambil alih yang manusia tidak bisa lakukan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Santo Anastasius dari Antioquia, seorang pembela kemurnian ajaran gereja Katolik yang meninggal pada tahun 599, mengatakan demikian, bahwa Yesus harus menderita dan mau serta rela menderita sampai wafat di atas salib. Sebab manusia tidak dapat diselamatkan dengan cara lain selain harus menumpahkan darah, berpuncak di atas salib. Inilah subsidiaritas Yesus. Ia menolong manusia, ia menolong kita supaya selamat dari kuasa dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus mau menolong kita, mau membantu kita setelah terpuruk karena dosa, menjadi pertolongan teragung Yesus bagi manusia, juga bagi kita semua tanpa kecuali. Lantas, apa relevansinya untuk kita? Apa pesan untuk kita masing-masing? Relevansi praktis dari solidaritas dan subsidiaritas Yesus. Saya ingin menunjukkan sekaligus mengajak dalam satu hal.
mari kita upayakan apa yang gereja ajarkan mengenai prinsip solidaritas dan subsidiaritas dengan cara saling membantu, saling menolong. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari saat ini merasa atau dalam posisi kuat, sehat, tolonglah mereka yang lemah, juga yang sakit. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 15 ayat 1 sampai dengan 3. Rasul Paulus berkata begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Inilah pesan Rasul Paulus bagi kita dalam hal solidaritas dan subsidiaritas. Yang kuat wajib menanggung, membantu yang lemah demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.